Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Delia Putri dengan NIM 2230811197. Program Studi Administrasi Bisnis, Profil Lulusan Entrepreneur semester 7. Dan pada kesempatan UTS Manajemen Perubahan ini, saya akan membahas salah satu topik yang sangat penting dalam dunia organisasi, yaitu resistensi terhadap perubahan. Nah, topik ini tuh menarik untuk kita bahas. Let's be honest, manusia itu pada dasarnya kan cenderung menolak hal baru. Nah, atau istilahnya itu people resist what they don't understand. Orang cenderung menolak hal yang tidak mereka pahami. Nah, melalui video ini saya akan menjelaskan apa sih itu resistensi, kenapa sih resistensi itu muncul dan dampaknya, dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, penjelasan ini saya rangkum dari modul Manajemen Perubahan serta tambahan referensi dari buku Manajemen Perubahan dari Wibowo 2016. Oke, resistensi perubahan adalah bentuk penolakan atau ketidaksetujuan terhadap perubahan yang dibuat oleh organisasi. Dalam bahasa sederhananya itu resistensi itu pushback, atau bisa dibilang I don't want this change. Aku nggak mau ada perubahan ini. Nah, menurut Oreg itu resistensi muncul karena emosi negatif, seperti takut kehilangan kenyamanan atau takut salah. Polgar and Skarlicki menjelaskan bahwa resistensi bisa membentuk perilaku menolak, memperlambat, atau mempertahankan cara yang lama. Nah, intinya, resistensi itu reaksi alami ketika orang merasa keadaan barunya itu nggak jelas, tidak aman, atau tidak nyaman. Oke, misalnya kantor nih, mengatasi sistem absensi dari yang manual ke digital. Nah, ada yang langsung adaptasi, ada yang juga bilang, this is too complicated, ini terlalu rumit gitu, atau why change something that already works. Kenapa gitu diubah padahal yang lama masih berfungsi? Dan itu termasuk yang namanya resistensi. Katsi bilang, resistensi itu bisa menjadi sinyal penting bahwa ada bagian dari perubahan yang perlu diperbaiki. Kadang resistensi itu membuat pemimpin berpikir ulang lagi. Apakah langkah ini terlalu cepat? Apakah tujuannya jelas? Wedel dan Sohal juga mengatakan bahwa resistensi bisa memperkuat stabilitas organisasi. Dalam kata lain, resistance is feedback. Resistensi itu adalah umpan balik. Tapi, kalau resistensi dibiarkan, dampaknya buruk. Ansop and McDonald menjelaskan bahwa perubahan bisa tertunda, biayanya bisa lebih besar, bahkan bisa gagal total. Jadi, resistensi perlu dikelola dengan serius. Oke. Ada juga tanda-tanda resistensi. Yang disebut di modul itu ada sering bertanya untuk membantah, bukan ingin memahami, mudah mengkritik, diam tapi tidak setuju, sabotase kecil, awalnya setuju tapi akhirnya menolak, mengalihkan pembicaraan, bersikap defensif, atau dalam kalimat singkatnya itu silent no means loud resistant. Diam bukan berarti menerima, seringkali itu adalah penolakan. Penyebab resistensi. Alasan umum orang menolak perubahan. Yang pertama itu tidak jelas, tujuannya ngambang gitu. Terus nyaman dengan cara lamanya, takut kehilangan posisi atau kendali, tidak percaya pada pemimpin perubahan, takut tidak mampu mengikuti sistem baru. Terus waktu perubahannya tidak tepat misalnya, dan politik internal bisa jadi, takut kehilangan reward atau keuntungan tertentu. Sedangkan menurut Wibowo, resistensi juga muncul karena orang sudah terlalu nyaman, malas belajar hal baru, atau punya pengalaman buruk dengan perubahan sebelumnya. Kalau diringkas, people don't resist change, they resist uncertainty. Orang bukan menolak perubahan tapi ketidakpastian. Oke?
Gimana sih cara mengatasi resistensi tersebut? Nah, dalam modul disebutkan beberapa pendekatan untuk mengatasi resistensi. Yang pertama, kita harus komunikasi dulu. Jelasin tujuannya, manfaatnya secara terbuka. Clear communication reduce fear. Terus, partisipasi, kita libatin mereka yang terdampak dalam proses. Kalau mereka ikut serta, resistensi bisa turun. Yang ketiga itu bisa fasilitas dan dukungan. Nah, melalui tersebut itu kita bisa berupa training lah, alat, pendampingan gitu kan, terserah. Kita sesuaikan aja gitu. Terus yang keempat, negosiasi. Cari kesepakatan yang menguntungkan kedua pihak. Terus manipulasi atau kooptasi, mengatur situasi agar perubahan lebih mudah untuk diterima. Dan paksaan digunakan untuk hanya bila organisasi dalam kondisi darurat. Last option, not the first. Semua pendekatan tersebut tuh tujuannya sama, teman-teman. Memastikan perubahan bisa berjalan tanpa merusak hubungan di dalam organisasi. Oke, dari pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa resistensi terhadap perubahan adalah sesuatu yang wajar terjadi. Yang penting bukan menghilangkan resistensi, tetapi memahami dan mengelolanya. Resistensi juga bisa memberi masukan berharga, tapi juga bisa menghambat, teman-teman. Karena itu, organisasi perlu komunikasi yang jelas, dukungan yang tepat, serta pendekatan yang manusiawi dalam menjalankan perubahan. Change work best when people feel heard. Perubahan berjalan lebih baik ketika orang merasa didengarkan. Oke, terima kasih sudah menyimak penjelasan saya. Semoga video ini dapat membantu pemahaman teman-teman dan memenuhi penilaian UTS Manajemen Perubahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.